celakalah engkau wahai Muhammad. Tidak ada kata-kata lain, dia langsung kata celakalah engkau wahai Muhammad. Hanya karena ini engkau kumpulkan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dengzul. Apa kabar bagi-bagi? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi membuat konten tentang sejarah, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah Abu Lahab, di mana salah satu adalah paman Nabi Muhammad SAW yang mengalami kematian tragis. Tapi sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru berkunjung, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share-nya, serta komen di bawah. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel Dengzul. Kisah Abu Lahab, paman Nabi Muhammad SAW, mengalami kematian tragis. Abu Lahab adalah salah satu dari 4 orang paman Nabi Muhammad SAW. Ia dikenal dengan kisah kematiannya yang mengenaskan. Semasa hidupnya, Abu Lahab kerap menentang ajaran Islam dan membenci Rasulullah SAW. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib merupakan seorang terhormat di Mekah. Dia memiliki paras rupawan, kedudukan, dan harta yang berlimpah. Tidak hanya itu, ia juga menjadi keturunan leluhur pilihan yang pandai bergaul. Kendati demikian, kekayaan dan kemasyhuran itu tidak ada artinya sebab ia tidak mengikuti syariat Islam, bahkan menentang dan mencelakai Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengekalkan nama Abu Lahab yang artinya api. Kejahatan Abu Lahab dan keluarga tidak hanya Abu Lahab, istrinya Ummu Jamil Aura juga membenci Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika ia pernah meletakkan duri dan kayu di jalan yang sering dilalui Rasulullah SAW untuk mencelakainya. Karena peringatan yang kejam, sosok Ummu Jamil diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Abu Jahal dan istrinya juga menyuruh 2 orang anaknya yang menikah dengan putri baginda Rasulullah SAW untuk menceraikan istri-istri mereka. Salah satu dari mereka, Utaibah, menceraikan anak beliau, Ummu Kalsum. Ia juga membentak dan meludahi wajah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, Utaibah mendapatkan ganjaran dari perbuatannya ketika sampai di daerah Al-Ghadirah. Ia diterkam oleh singa, tubuhnya juga dicabik-cabik, hingga akhirnya Utaibah mati. Kisah Abu Lahab, paman Nabi Muhammad SAW, ini diabadikan dalam Al-Quran sebagaimana yang dibacakan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Kematian Abu Lahab terjadi 7 hari setelah perang Badar. Dia mengidap penyakit kulit berupa bisul di seluruh tubuh, ditambah orang-orang pun enggan mengurus jasadnya. Setelah 3 hari terlantar, jasad Abu Lahab akhirnya dikuburkan dengan cara yang tidak lazim. Tubuhnya didorong dengan kayu yang panjang hingga masuk ke dalam lubang. Kemudian jasadnya dilempari batu kerikil hingga tertimbun. Nauzubillah min zalik. Dan sekarang kita coba melihat videonya. Saya bersama dengan Bung Hasibuan dan Umi Gilbi langsung ke daerah di mana Abu Lahab dikuburkan. Dan tempat ini sudah tidak lagi sudah banyak mengalami perubahan, tapi pemerintah Saudi menutupnya agar tidak terjadi kesalahpahaman dari masyarakat yang ada di sekitar. Mari kita lihat. Nah, teman-teman, sekarang kita berada di area perkampungan Abu Lahab, dan di sini teman-teman bisa melihat karena ditutupnya pagar, jadi kita hanya bisa melihat dari sisi lubang yang ada pada kunci pagar ini. Bisa dilihat
di dalam hanya ada area kosong yang dulunya di tempat ini adalah tempat di mana Abu Lahab dan para warganya, dan disinilah tempat Abu Lahab dikuburkan. Nah teman-teman, dari sini kita bisa melihat lahan kosong yang berada di area Abu Lahab. Tidak ada rumah satupun, yang ada hanya lahan kosong sejauh mata kita memandang. Tapi di sini sebelumnya sejarah di mana tentang Abu Lahab dan warganya, keluarganya, dan tempat inilah yang diangkat oleh sejarah. Kalau dari sisi luarnya kita bisa melihat ini adalah pagar pembatas antara area Abu Lahab, namun di sekeliling dan di depan area ini justru sudah bisa dibilang tempat perekonomian yang sangat bagus, di mana sisi kiri dan kanan depan itu ada banyak pertokoan, dan bisa dibilang juga orang-orang sekitar sini ramai. Namun di sisi sebelah area Abu Lahab justru tidak ada sama sekali bangunan yang terbangun. Jadi ini saya bersama dengan Bung Hasibuan, salah satu YouTuber yang masih bersama kami, mendampingi kami untuk menjelaskan seperti apa perkampungan Abu Lahab ini. Bisa ditambah? Ya, di sini yang diperkirakan dahulu perkampungan Abu Lahab disebut perkampungan Abu Lahab karena diperkirakan juga dahulu Abu Lahab pernah mempunyai rumah di kawasan ini. Di dalam ya? Ya. Di dalam. Jadi rumah dia itu ada juga sebenarnya berdekatan dengan Masjidil Haram. Karena itu kan kalau kita ke Masjidil Haram itu semua mengingatkan kita bagaimana perjuangan Rasulullah SAW. Nah, kenapa sampai rumahnya ada dekat Masjidil Haram, ada juga di sini karena dia merupakan orang yang kaya. Orang kaya ya, memang sudah hartawan ya. Iya, sudah hartawan, dan dia pastinya juga merupakan pamannya Rasul. Jadi paman Rasul itu kan ada namanya Abbas, ada namanya Abu Thalib kan, ada pamannya juga Hamzah, ada juga pamannya yang bernama Abu Lahab. Dan itu sebenarnya nama gelaran, bukan nama asli. Bukan nama asli dari Abu Lahab. Namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, itu nama aslinya. Tapi dia disebut dengan Abu Lahab. Al-Lahab itu kan artinya api yang menyala ya. Api yang menyala. Biasanya kalau api itu pasti merah, ya. Maka diceritakan ternyata dahulu Abu Lahab ini juga setiap dia marah itu wajahnya akan merah. Merah, makanya dikasih nama Abu Lahab. Karena itu digelar dengan Abu Lahab. Nah, termasuk dia awalnya juga sebenarnya sangat bahagia menyambut kedatangan Rasulullah. Itu bahagia di saat Rasulullah kan. Tapi lama-lama setelah Rasul menyampaikan risalah Islam, justru dia menentang dakwah. Yang paling menentang. Ya, bersama dengan istrinya. Termasuk Rasulullah di saat Rasul itu diperintahkan untuk berdakwah kepada kaum kerabatnya, maka Rasul mengumpulkan keluarga-keluarga dekatnya dulu di Bukit Safa. Termasuk yang datang ketika itu Abu Lahab. Di saat itu Rasul bertanyalah kepada kaum kerabatnya ketika itu, wahai kaum kerabat itu, bagaimana pendapat kalian kalau misalnya nih saya sampaikan di hadapan kalian, ternyata di belakang bukit ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kita. Kalian percaya atau tidak? Maka dijawab oleh mereka, iya kami percaya. Karena Anda ini orang Muhammad ini kan di kota Makkah ini sudah masyhur ketika orang yang amanah, yang dipercayai, terkenal dengan kejujurannya. Nah, kejujurannya. Jadi mereka akan percaya. Nah, kemudian ditanya lagi oleh Rasulullah, bagaimana pendapat kalian juga kalau saya sampaikan saya ini sebagai seorang Rasul sebelum datangnya hari kiamat, utusan sebelum datangnya hari kiamat. Nah, langsung tuh Abu Lahab menjawab, paling menentang pertama. Iya, celakalah engkau wahai Muhammad. Tidak ada kata-kata lain, dia langsung mengatakan celakalah engkau wahai Muhammad. Hanya karena ini engkau kumpulkan kami di sini. Ini doang tujuannya, itulah istilahnya. Anggap sepele dan remeh kan saling untuk menghina Rasulullah. Buat apa gitulah istilahnya. Maka karena itulah
ucapan daripada Abu Lahab itu justru Allah jawab melalui Al-Quran ya. Turunnya surah Al-Lahab itu ayat 45 yang Allah jawab justru apa? Tabbat yada abi lahab kan? Wa tabba. Jadi justru engkaulah wahai Abu Lahab yang celaka. Termasuklah di akhir kewafatan daripada kematian daripada Abu Lahab ini sangat tragis. Sangat tragis ya. Iya. Badannya membusuk, sangat bau. Ya. Kemudian sesudah dia wafat 3 hari pun itu keluarganya tidak ada yang berani mengurusnya, menyentuh jasadnya karena mereka takut juga nanti nular penyakitnya itu. Ya. Tapi karena didesak agar dikuburkan Abu Lahab, dengan terpaksa mereka kuburkan juga. Sudah mereka gali, perkiraannya jalan ini. Ya. Jadi teman-teman di dalam sini teman-teman kuburan yang dimaksud. Mereka gali dan mereka dorong tuh dengan kayu sehingga masuk jasad Abu Lahab ke dalam. Dan saat itu juga mereka tidak bisa menanam seperti biasa kan. Kalau kita nanam misalnya jenazah itu kan gampang kan, dekat misalnya. Tapi di sini karena mereka khawatir nanti mungkin penyakit Abu Lahab ini juga nular ke mereka, akhirnya tetap mereka tanam juga, tapi dengan cara apa? Mereka lempari itu dari jauh dengan batu, dengan panah, dan akhirnya diperkirakan ya di sini makam daripada Abu Lahab. Seperti itu ringkasnya. Terus ini kenapa harus ditutup seperti ini? Mungkin kalau tidak salah sih ada mau dibangun dua jalan ini. Akan dibangun, ada dibangun. Apakah berbentuk perumahan atau mungkin apartemen, kurang tahu. Berarti kemungkinan ini akan terjadi apakah tidak menghilangkan jejak sejarah dari apa? Mungkin ya menutupi sebagian saja karena kan gunungnya itu masih ada. Oh masih ada ya. Masih ada itu di atas. Ya sebagai satu sejarah saja, mungkin pelajaran dari orang yang bukan berarti satu pelajaran kebaikan, tapi satu pelajaran di mana orang yang menentang dakwah Rasul seperti ini loh, tragisnya kan gitu. Dan sebagai membuat sebagai penambah keyakinan bahwa betul-betul di zaman Rasulullah Rasulullah masih ada sejarah yang bisa kita lihat dengan mata sendiri walaupun hanya sebagai saksi bisu. Sangat benar sekali. Dakwah Rasul itu dulunya tidak semudah yang kita bayangkan. Islam yang sampai ke kita sekarang ini, yang kita nikmati sekarang, itu perjuangan. Kita tinggal menikmati saja. Tantangan rintangan yang dihadapi Rasul itu dahulu masa membawa Islam itu sangat banyak. Tidak semudah yang kita rasakan sekarang. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita untuk semakin cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah. Nah teman-teman, itulah tadi sedikit sejarah yang disampaikan oleh Bung Hasibuan yang sedikit bagi saya sendiri pun itu mendengar itu kayak gimana itu. Saya bisa memflashback ke belakang, bisa seakan-akan berada di saat itu, apalagi saya berada di tempat yang diceritakan oleh Bung Hasibuan. Nah teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Dan di samping saya ada Bung Hasibuan. Mungkin ada pesan-pesannya kepada subscriber. Ya, yang paling penting tentu semua para penonton Daeng Zul. Itu dia Daeng Zul. Kita doakan dari tanah suci ini, semoga nanti semua insya Allah bisa melaksanakan haji, bisa melaksanakan ibadah umroh, dan kisah-kisah yang kita lihat di kota Makkah ini supaya menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Kemudian tentu yang utama juga jangan lupa terus dukung channelnya Daeng Zul ya, dengan cara di subscribe, komen, dan di share. Insya Allah sangat banyak manfaat dari dua tanah suci Makkah dan Madinah. Terima kasih. Kami berdua undur diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.